Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Jamaah subuh yang sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan membahas tentang materi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita sudah tahu bahwa puasa itu bisa batal bila mana kita makan minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja di siang hari Ramadan dan sebagainya. Tapi banyak umat Islam belum tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menegaskan tentang ada 5 hal yang menyebabkan batalnya pahala puasa atau binasanya puasa kita. Yang pertama, al-ghibatu, yaitu berdusta. Maka ketika kita berpuasa, mari kita tinggalkan dusta, karena itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah atau menceritakan aib orang. Maka jangan sampai ketika kita berpuasa kita menggunjing orang lain, menceritakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain. Bahkan perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, dusta maupun ghibah, itu bukan hanya kita tinggalkan di siang hari Ramadan saja, tetapi kita tinggalkan dari diri kita, karena ini adalah perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan buruk. Dusta dan ghibah bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang ketiga adalah an-namimatu, mengadu domba. Orang Manado bilang kasebakalai orang. Ini harus kita tinggalkan juga, baik di bulan Ramadan saat kita sedang puasa maupun kita tidak sedang puasa. Kita tinggalkan itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, karena ini hal-hal yang membinasakan pahala puasa. Yang keempat adalah yaminul gomus, melihat dengan pandangan bersumpah palsu. Kadang-kadang kita ketika mengelak dari tuduhan orang lain, padahal kita yang melakukannya, kita dengan beraninya bersumpah. Padahal sumpah kita itu sumpah yang palsu. Demi Allah saya tidak ambil, demi Allah saya bersumpah bukan saya yang lakukan itu. Padahal dia yang mengambilnya atau dia yang melakukan perbuatan buruk itu. Tetapi karena ingin mengelak, maka dia bersumpah atas nama Allah, maka murka Allah besertanya. Dan bila mana dia lakukan ini di bulan Ramadan, maka itu bisa membatalkan pahala puasanya. Yang kelima, an-nazaru bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat pada siang hari Ramadan. Meskipun kepada istri sendiri, kata ulama. Maaf, ketika istri kita, maaf sekali maaf, keluar dari kamar mandi, tidak memakai handuk di siang hari Ramadan. Saya sebagai suami melihat istri dalam keadaan bugil, dan hasrat saya, nafsu saya muncul seketika. Syahwat saya tiba-tiba muncul, maka itu bisa membatalkan pahala puasa saya. Apalagi kalau saya tengok wanita lain yang bukan mahram, yang membuat saya terangsang di dalam hati, berpikir yang tidak-tidak tentang wanita itu, dan itu saya lakukan di siang hari Ramadan, maka itu bisa membatalkan pahala puasa saya. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah, maka mari kita melatih untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini. Kalau tidak, maka kita akan kena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rubba sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bahkan ulama lain mengatakan dalam satu mafhum hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya dapat lapar dan dapat dahaganya saja. Kenapa? Karena 4 perbuatan mulut dan 1 perbuatan mata. Dusta, gibah, namimah, yaminul gomush, dan an-nazuru bisyahwat. Berbohong, menceritakan aib orang lain, kemudian bersumpah palsu, kemudian mengadu domba, dan yang terakhir melihat dengan syahwat kepada wanita. Maka itulah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka di pagi hari ini mari kita tekadkan dalam hati kita untuk kita berupaya puasa saya di pagi hari ini saya akan jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau azur dan perbuatan yang dusta, al-amal bihi, serta kebodohan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis yang agung ini kita mendapati kategori utama yang merusak nilai spiritual dan pahala puasa kita, yaitu dusta seperti yang saya sebutkan tadi, gibah, namimah, dan sebagainya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahaya az-zur secara umum, menekankan bahwa dusta adalah fondasi kehancuran amal. Adapun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengulas hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan bahwa qaul az-zur mencakup segala bentuk maksiat lisan, terutama gibah, karena gibah adalah penyakit lisan yang paling sulit ditinggalkan. Beliau menjelaskan Allah tidak butuh puasa orang yang tidak mampu menahan lisannya, karena maksud puasa adalah melatih takwa, bukan hanya lapar. Maka di akhir kultum subuh ini saya menekankan kita berada pada kategori yang mana? Ada somul umum, ada somul khusus, ada somul khususil khusus. Somul umum atau yang disebut dengan puasanya orang-orang umum, dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja. Somul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa. Fikirannya tidak mau berfikir tentang hal-hal yang mendatangkan dosa. Matanya tidak melihat kepada tempat-tempat yang ada dosa dilakukan di situ. Telinganya tidak mau mendengar hal-hal yang dibicarakan yang di situ ada dosa diperdengarkan. Mulutnya tidak mau berbicara yang mengandung dosa. Tangannya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya. Kakinya dia tidak mau melangkah ke tempat-tempat yang dimana dosa diperlihatkan, dilakukan, dipamerkan. Intinya orang-orang khusus ini, orang-orang yang berpuasa, mereka akan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Kemudian saumul khususil khusus, puasanya orang-orang elit. Yang mana itu? Yang dia tidak lagi berfikir duniawi. Hatinya luluh diserahkan hanya untuk Allah. Puasanya untuk Allah,
Salatnya untuk Allah, tarawihnya untuk Allah, tilawat Al-Qur'annya untuk Allah. Dia tidak lagi fikir-fikir duniawi. Dan kebanyakan kita tidak bisa akan sampai kepada saumul khususil khusus, puasanya orang-orang elit. Kenapa? Karena baru jam 3 sore saja kita sudah berpikir duniawi. Kita mau buka puasa dengan apa? Terfikir kolak, bubur kacang ijo, ongol-ongol, kueku, lalampa, es kelapa muda, dan sebagainya. Begitu juga, baru selesai sholat tarawih, kita sudah berpikir mau sahur dengan apa. Puasanya orang-orang elit, dia tidak lagi memikirkan mau buka dengan apa dan mau sahur dengan apa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.